Pernahkah kamu membayangkan seorang pemuda berusia 17 tahun berdiri sendirian melawan ibunya sendiri demi mempertahankan iman? Ia adalah orang pertama yang melepaskan panah di jalan Allah. Ia menaklukkan kekaisaran terbesar di dunia, namun memilih menjauh saat umat Islam saling mengangkat pedang. Inilah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi SAW, pemilik doa mustajab, panglima besar yang tidak silau oleh gemerlapnya dunia. Identitas dan awal keislaman. Sa'ad bin Abi Waqqas bernama lengkap Sa'ad bin Malik bin Uhaib Az-Zuhri. Ia berasal dari Bani Zuhrah, kabilah ibu Rasulullah SAW. Sa'ad masuk Islam pada usia 17 tahun, menjadikannya salah satu muslim paling muda di generasi awal. Ia adalah muslim ketujuh menurut banyak riwayat, dan termasuk as-sabiqunal awwalun. Di usia ketika banyak pemuda masih mengejar pengakuan manusia, Sa'ad memilih ridha Allah. Ujian dari ibu dan turunnya ayat. Ujian Sa'ad datang dari orang yang paling ia cintai, yaitu ibunya sendiri. Sang ibu bersumpah tidak akan makan dan minum hingga Sa'ad meninggalkan Islam. Hari demi hari berlalu, tubuh ibunya melemah. Namun Sa'ad berkata dengan lembut, "Wahai ibu, demi Allah, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, lalu satu persatu keluar, aku tidak akan meninggalkan agama ini." Meski demikian, Sa'ad tidak durhaka. Ia tetap berbakti dan merawat ibunya dengan baik, namun ia tidak taat dalam kemusyrikan. Peristiwa ini menjadi sebab turunnya Quran Surat Luqman ayat 14 hingga 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattagi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Panah pertama dalam sejarah Islam. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah mengutus ekspedisi kecil yang disebut Sariyah, bukan perang besar, melainkan misi pengintaian terhadap Quraisy. Dalam Sariyah Abdullah bin Jahash di daerah Nahlah, saat melepaskan anak panahnya, ia menjadi orang pertama yang memanah di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Panahlah wahai Sa'ad, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu." Doa mustajab. Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, kabulkan doa Sa'ad." Namun mustajabnya doa Sa'ad bukan tanpa sebab. Ia menjaga makanannya tetap halal, hartanya bersih, dan hatinya jauh dari kezaliman. Ia berkata, "Aku menjaga perutku dari yang haram, maka aku berharap doaku tidak ditolak." Panggilan sebagai panglima. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Sa'ad diangkat menjadi panglima perang Qadisiyah melawan kekaisaran Persia. Dalam kondisi sakit, ia memimpin dengan strategi, doa, dan keyakinan. Dengan izin Allah, Persia runtuh. Namun Sa'ad tidak berubah. Ia tetap sederhana dan tidak mengejar dunia.
Fitnah Kubra. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam memasuki masa fitnah besar kubra. Terjadi konflik besar, perang Jamal dan perang Siffin. Saat memilih tidak terlibat, ia berkata, "Aku tidak akan mengangkat pedang hingga aku tahu pedang itu membedakan mukmin dan kafir." Ia memilih keselamatan agama di atas ambisi dunia. Akhir hidup. Sa'ad wafat pada tahun ke-55 Hijriah, dalam usia sekitar 80 tahun. Ia wafat dalam kesederhanaan, namun termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ia tidak meninggalkan istana, tetapi meninggalkan keteladanan. Wallahu a'lam.